Kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya. Kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan dan menghukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan dari apa yang dia lakukan? Kami tidak boleh komplain kepada hakim. Coba kita berpikir secara terminologi keilmuan. Manusia tempatnya khilaf dan salah. Saya mengkritik oknum hakim tidak benar. Saya tidak melakukan contempt of court. Apalagi saudara Firdaus naik ke atas meja karena spontanitas melihat saya didorong dan memang didorong. Karena ini masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya tuh. Saya akan menjadi orang kafirnya kalau saya bohong. Beberapa waktu lalu, Rasman Arif Nasution bersama dengan para penasihat hukumnya, di mana di sini ada Firdaus Oiwobo dan juga rekan-rekannya, bertempat di kantor hukum dokteran milik dari Rasman Arif Nasution, menyelenggarakan sebuah acara yaitu press conference. Dalam press conference tersebut, Rasman Arif Nasution dan juga timnya mengungkapkan beberapa poin yang menyebabkan terjadinya kericuan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru-baru ini. Hal itu mereka ungkapkan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam hal ini dilakukan oleh majelis hakim. Karena mereka meminta agar sidang tersebut harus dinyatakan secara terbuka, bukan tertutup. Tetapi karena majelis hakim tidak mengindahkan permintaan mereka, maka mereka melakukan kericuhan atau sesuatu yang di luar daripada dugaan kita sekalian. Dan yang menjadi sangat lucu di sini adalah Rasman tampil memberikan pernyataan dengan nada yang tinggi, seperti orang yang mungkin baru habis minum mabuk ya. Minum minuman beralkohol sehingga mabuk besar dan omongnya sudah ngelantur dan tidak lagi berujung. Bahkan dari pernyataan-pernyataannya sepertinya banyak blunder atau banyak pernyataan yang ambigu, serta pernyataan-pernyataannya sesungguhnya menunjukkan kualitas diri dari seorang Rasman Arif Nasution tersebut. Tidak hanya Rasman Arif Nasution, ternyata penasihat hukumnya Firdaus Oiwobo pun memberikan pernyataan dalam press conference itu dengan beberapa kalimat yang rasanya tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang kaum intelektual seperti pengacara dalam hal ini adalah Firdaus Oiwobo. Di mana ia mengatakan bahwa ia sendiri bingung kenapa bisa di atas meja. Tetapi dia mengungkapkan barangkali karena latihan yang dia miliki dalam bela diri, taekwondo, pencak silat, boxer, dan lain sebagainya, yang mungkin menyebabkan dia secara refleks langsung ada di atas meja. Karena menurutnya, ia tidak punya niat untuk naik di atas meja, tetapi kaget dia sudah di atas meja. Ini sebenarnya pernyataan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, yang harusnya tidak diungkapkan oleh seorang lawyer seperti Firdaus. Hal-hal itu nanti kita akan saksikan di dalam video-video ini. Dan untuk tidak memperpanjang kata, dan juga biar kita lebih cepat untuk menyaksikan apa saja isi press conference dari Rasman Arif Nasution, mari kita langsung saja ke video-videonya. Masuk penjara. Saya tidak main-main. Kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya. Kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang mulia majelis hakim untuk dibuka. Tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa
kasus mantan ketua BN. Aku tidak berani dengan kasus Zardo. Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum. Penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, doktor dan master di luar negeri. Saya tahu dan saya Rasman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini saja tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi ada dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Rasman ini takut? Nah, kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum, saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya belajar hukum. Diajarkan senior saya. Fiat Justitia Ruat Solum. Kata guru saya. Kata dosen saya. Kata instruktur saya ketika saya melakukan pendidikan advokat. Bang Otto Hasibuan, ada rekaman videonya. Jangan takut jadi pengacara. Enak aja Hotman bilang, sahabat saya, Bapak Otto Hasibuan, tolong supaya saudara Firdaus tidak bersidang. Urusan apa Wamenko di urusan saudara Firdaus? Salah apa dia? Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya. Buktikan hakim bersih seperti malaikat, sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Kalau masuk penjara emang mati, tidak mati di penjara. Mati kata Tuhan, baru mati. Ini terima kasih saya yang besar Pak Ketua. TV One mengungkap ini luar biasa. iNews luar biasa. Metro TV luar biasa. CNN luar biasa. Kompas TV luar biasa. Media streaming dan YouTube, podcast, online semua memberitakan. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat, tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara bahkan 1 triliun. Sayang kita para pengacara. Ikatan Dokter Indonesia kalau dipanggil anggotanya, dia berdiri tegak untuk anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia kalau dipanggil anggotanya, berdiri tegak untuk anggotanya. Tapi kita para lawyer, sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan tanpa dasar pikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim, itulah yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencoreng marwah dari Mahkamah Agung? Jangan begitu. Jadi, ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eni, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya.
Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan bareskrim, kejaksaan sampai peradilan. Saya benar demi Allah ini. Saya bukan orang bersih. Maka bapak-bapak, kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke dan menghukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan dari apa yang dia lakukan. Kami tidak boleh komplain kepada hakim. Coba kita berpikir secara terminologi keilmuan. Manusia tempatnya khilaf dan salah. Lalu hakim adalah orang yang paling bersih, yang tidak boleh diganggu sedikit pun. Pertanyaan saya, wahai teman-temanku para hakim, banyak juga keluarga saya hakim, apakah kalian suci semua? Apakah kalian bersih semua? Apakah kalian tidak ada yang terlibat dengan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penyuapan? Tunjukkan kepada saya bahwa kalian kulluhum ajma'in bersih dari aspek apapun, sehingga kami yang juga penegak hukum tidak boleh protes kepada kalian atas nama kelembagaan bahwa hakim orang bersih tidak boleh diganggu, yang disebut dengan contempt of court. Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Apa hidup harus seperti itu? Agama manapun tidak pernah mengatur itu, bahwa hakim lebih mulia daripada yang bukan hakim. Allah, agama saya mengatakan kemuliaanmu tergantung pada ketakwaanmu. Jadi karena kita sama-sama penegak hukum ini banyak bermasalah. Kalian pikir saya takut di penjara? No. Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran, sejak SMP saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Saya Rasman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin, Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar? Dan kenapa terjadi sedikit kericuhan? Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh dua orang yang berbaju batik,
tapi justru oleh mitra kami. Tapi saya memaafkan itu, dan ketika di toilet kami bicara dan sampaikan ke saya, ini memang kasus ini berjalan karena banyak sekali yang ya ngoceh ke sana kemari, seolah-olah kejaksaan itu tidak mau P21. Maka setelah mereka dalami, ya memadai untuk P21, ya apa adanya, diterima dan akhirnya disidang. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman semua, saya ini doktor, ya, master dan doktor dari Universitas Sains Malaysia. Saya dosen sampai yang ini. Saya menjadi anggota DPRD dengan perjuangan. Saya merawat keluarga dan anak-anak saya dengan baik. Saya tidak akan mungkin ceroboh dalam melakukan sebuah tindakan. Dan apa yang kami lakukan bukan sebuah tindakan yang mendahului terjadinya sedikit kekisruhan dimaksud. Itu adalah hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat yang nanti akan dijabarkan oleh Bapak Lejo. Jadi di luar ini dalam rangka klarifikasi dan penegasan sikap kami tim hukum, juga respon ini kami lakukan setelah menjelaskan secara utuh kepada induk organisasi saya. Kebenaran pasti akan terlihat dengan bagaimana jalannya yang akan diberikan Tuhan. Oleh itu, karena itu kami minta hati-hati kau Hotman Paris, kau buat lubang kau sendiri. Aku siap menantang secara apapun karena aku punya pembuktian. Sebelum moral kau terbuka, kau tidak ada muka di muka anak-anak dan istri kau. Saya selaku perempuan di sini menghimbau agar kau hentikan gerakan busukmu, bisa untuk berdamai, mencari jalan terbaik dalam perkara ini. Walaupun sudah sidang, walaupun kita sudah berjalan dalam sidang, bisa. Restorasi justice bisa, perdamaian bisa, mediasi bisa, semua bisa. Jika kita memang sama-sama tabayun, saling bermaafan, nggak ada yang hebat. Dan ini juga contoh bagi seluruh pengacara. Jangan saling tuding-tuding. Kau tidak berada pada dirimu sendiri, tidak menghadiri. Kalian yang bicara tentang moral, berarti kalian yang tidak bermoral dan becak. Saya khusus buat Farhan Abbas sekali lagi tantang tentang moral. Jangan kau coba ya. Saya bisa juga membuka aib kau dan mempenjarakan kau. Ya, Farhan Abbas. Kemarin kau bilang kenapa saya marah-marah sama kau, karena kamu terima kasih saya sudah mendamaikan kau dengan Bang Rasman, tapi kok marah-marah lagi karena kau masalah uang UMKM. Nah itu ingat ya, Farhan, di sini saya membuka semua. Kalau amburadul, kalau lompat-lompat, saya mohon maaf karena ini banyak yang terdekat dalam hati saya yang saya ungkapkan. Mungkin itu dari sini saya juga meminta pertanggungjawaban Pak Elpis ya sebagai polisi yang punya pangkat ya, kenapa ini sampai lepas, dan juga kepada jaksa jika bisa mendalilkan dia harus dapat membuktikan. Kami akan membuktikan secara persoalan. Tapi kita para lawyer sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan kepada berpikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim itu yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencoreng marwah dari Mahkamah Agung? Kalau besok saya ditangkap karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court, atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap saya saja. Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Jadi ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eni, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, baris krim, kejaksaan sampai peradilan. Apa Hotman punya
punya kuasa karena dia bilang dia dekat dengan presiden klien dia. Apa dengan postingan orang semua takut? Saya juga berjasa buat kepala negara. Cuma pada waktu itu Pak Prabowo masih kalah. Tapi kalau cerita jasa, kita semua berjasa bukan untuk diungkap, untuk kebaikan negara dan bangsa Indonesia. Kalian pikir Rasmani takut? No. Kalau ada yang masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Arifin dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya mengkritik oknum hakim tidak benar, saya tidak melakukan contempt of court. Apalagi saudara Firdaus naik ke atas meja karena spontanitas melihat saya didorong dan memang didorong. Jadi apa ceritanya? Kemudian banyak yang mendesak, laporkan, termasuk Farhad. Kalau tidak puas kau dengan saya, tanya kalian ke Farhad, apa salah saya kepada dia? Saya nggak pernah makan uang dia 1 rupiah. Saya nggak pernah bermasalah dengan dia. Tapi kok dia ganggu saya? Heran saya dengan orang ini. Dia bilang saya pura-pura ninja. Saya hanya bilang dia pembendo. Memang dia pakai bendo. Kalau dia bilang saya pura-pura ninja, apa? Saya pura-pura ninja. Pura-pura ninja bisa ngomong seperti ini. Pura-pura ninja itu dia tidak ada rumah, istri saya ada. Dia nggak ada istri, makanya dia jangan bawa istri. Loh, saya bawa istri saya, kenapa? Ini orang sinting atau apa? Jangan kalian wawancarai dia. Jadi kita bersatu, ya. Kemudian contempt of court berarti melanggar, menghina, dan memandang rendah. Tidak ada yang kita hina. Kami menyampaikan ganti majelis, ganti ketua, karena kami sudah tidak percaya, karena keadaan hakim tidak netral. Kami meminta ganti karena kami curiga, karena hakim pun banyak yang koruptor, banyak yang disuap. Kok menghina? Kan fakta. Kan fakta. Ada masalah hakim. Jadi jangan. Kemudian dibilang ini kezaliman yang luar biasa yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris dan Iklim Hakim. Hotman Paris, saya ini adalah ketua umum relawan militan Prabowo sejak 2014 dan 2019. Dan saya salah satu orang yang dicari oleh Polda Metro Jaya karena menurunkan massa dan membuat kericuan di depan Bawaslu. Kalau kau bicara masalah jasa kamu pada Pak Prabowo, saya juga punya jasa. 2 orang keluarga besar saya memimpin komisi. 2 orang saudara saya memimpin Mahkamah Konstitusi dan menorehkan sejarah di bangsa Indonesia bahwa bagaimana penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini keluarga saya masih ada yang menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Tapi saya tidak pernah bawa-bawa itu. Ya, karena saya mau semuanya ini berjalan dengan rule-nya sesuai dengan disiplin ilmu yang kita punya. Buat apa kita bawa-bawa Pak Prabowo untuk melecehkan seksual orang, untuk melecehkan seorang wanita? Banyak lagi laporan-laporan wanita lain atas perbuatan kau, Hotman Paris. Karena ini masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafir-kafirnya kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena ini posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Mana secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Kalau kalian tidak tertib, kita nggak usah lanjutkan. Tolong yang fokus, mata jangan kemana-mana, bos. Fokus ke sini. Kalau ada mau tambah, lanjut.
tolong yang fokus. Saya nggak mau wawancara berulang-ulang, gabung aja. Ya, tolong fokus. Kamu juga fokus ya. Jangan lihat sana dari sini. Lihat ke kita tidak. Ya, tolong ya. Saya menghargai kalian, kita hargai supaya kita sama-sama enak. Kalian butuh berita, saya juga butuh untuk disampaikan ke publik. Oke. Jadi fungsi pengacara itu dan fungsi jaksa itu sebelah kiri dan kanan, hakim di depan, karena dia pemutus, dia yang menentukan nasib manusia dihukum atau tidak. Maka hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang memberikan keadilan bagi siapapun yang berhak mendapatkan keadilan itu, dan menghukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan dari apa yang dia lakukan. Kami tidak boleh komplain kepada hakim. Coba kita berpikir secara terminologi keilmuan. Manusia tempatnya khilaf dan salah. Lalu hakim adalah orang yang paling bersih, yang tidak boleh diganggu sedikit pun. Pertanyaan saya, wahai teman-temanku para hakim, banyak juga keluarga saya hakim, apakah kalian suci semua? Apakah kalian bersih semua? Apakah kalian tidak ada yang terlibat dengan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penyuapan? Tunjukkan kepada saya bahwa kalian kulluhum ajma'in bersih dari aspek apapun, sehingga kami yang juga penegak hukum tidak boleh protes kepada kalian atas nama kelembagaan, bahwa hakim orang bersih tidak boleh diganggu, yang disebut dengan contempt of court. Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Apa hidup harus seperti itu? Agama manapun tidak pernah mengatur itu, bahwa hakim lebih mulia daripada yang bukan hakim. Allah, agama saya mengatakan kemuliaanmu tergantung pada ketakwaanmu. Jadi karena kita sama-sama penegak hukum ini banyak bermasalah. Kalian pikir saya takut di penjara? No. Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran, saya SMP, saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia, karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Ada oknum pengacara yang selalu teriak-teriak minta tolong kepada kolega-koleganya dan teman-temannya. Oknum pengacara ini terkenal sekali pemain sabun di wilayah hukum. Ya, otak kosong, tapi duit jalan. Ingat, ingat, ingat. Ini harus dibongkar. Kasus sepele bisa diperiksa di Mabes Polri. Ya, kasus sepele bisa diperiksa di Mabes Polri, dan seluruh tatanan hukum hancur gara-gara permainan ini. Saya menduga ada permainan besar di sini dengan mengatasnamakan pengacara petinggi. Sedikit-sedikit bawa nama petinggi, sedikit-sedikit bawa nama petinggi, seakan-akan semua bisa dikangkangi oleh dia. Hukum bisa diatur oleh dia di Indonesia ini. Kalau begini terus hancur negara ini. Kasus remeh-temeh Undang-Undang ITE pasal 27 diperiksa di Mabes Polri. Ada apa? Kasus remeh-temeh, kasus pencabulan, ya, kasus pencabulan yang harusnya dibuka, kasus mesum yang harus dibuka secara gamblang di media sosial, tapi ditutup-tutupi dengan memframing, menyalahkan pengacara lawan yang naik ke atas meja karena membela kliennya yang dipersekusi dan dianiaya. Ada apa dengan hukum Indonesia ini? Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, singkirkan, bersihkan negeri ini dari mafia hukum, dari tikus-tikus mafia hukum di sekitar Bapak. Bapak bersihkan dulu di sekitar Bapak dari mafia-mafia hukum seperti ini yang mengatasnamakan pengacara. Pengacara ini sudah meresahkan dan sekali-sekali harus dibersihkan. Ya,
Kalau memang teman-temannya di kubu Bapak itu menjabat sebagai menteri atau wakil menteri, bersihkan Pak. Perbaiki bangsa ini Pak. Masih ada waktu panjang Pak. 100 hari asta cita program Bapak Prabowo harus segera dilaksanakan. Bersihkan kubu Bapak, kabinet Bapak dari tikus-tikus got seperti ini. Ada pengacara, otak kosong, tapi bisanya hanya main duit, main sabun. Ini terkenal sekali di kalangan pengacara. Dan ini harus dibongkar. Ada apa dengan proses hukum yang sedang berjalan? Pengacara sakit jiwa, di mana aja dia selalu cari panggung. FH itu pengacara udah nggak laku. Siapa yang mau pakai Farhad? Di mana-mana kalah kok. Hah? Kasus Vina aja kalah. Gimana? Mau besar suara si FA? Pengacara sakit itu, nggak usah dengerin. Dia tukang-tukang ngelapor, cengeng. FH itu nggak usah dengerin. Pengacara sakit jiwa. Ya, harus diperiksa kejiwaannya itu si FA itu. Hari ini baik, besok rusak lagi. Hari ini telepon saya. Sorry. Takutnya di apa sih? Di framing ya. Sorry, gue tutup. Klien saya ini kan di framing. Di framing, ya kan? Di apa sih? Di bunuh karakternya, ya kan? Dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan yang terjolim ini Hotman. Kita ini kan pengacara yang sudah belajar ilmu psikolog, ya kan? Bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu itu secara empirik, ya kan? Melalui uji empirik, penelitian dan lain-lainnya. Kalau seandainya orang yang merasa tertekan, itu kan bisa dilihat dari gestur. Waktu disamperin sama Bang Hotman Paris, Bang Rasman Arif Nasution, iya. Hotman Paris tuh udah ngapa-ngapain biasa aja begini, nggak kayak bercanda-bercanda begitu. Bang Rasman juga kan bisikin, Bang. Hanya saja orang yang dua yang pakai batik ini euforia itu terlalu berlebihan. Oh iya. Masuk main tak. Apa itu? Lu izin dulu nggak sama gue sebagai kuasa hukumnya? Nganiaya klien gue. Lu udah menganiaya lu. Dan saya minta kepada Mahkamah Agung untuk bertanggung jawab nih. Ini klien, ini karyawannya atau orang liar di dalam pengadilan ini? Gue campur. Apakah dia ada SK Pamdalnya? Pengaman dalam. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Ini harus dievaluasi. Ini untuk ketua pengadilan Jakarta Utara, ini dievaluasi semua. Juklak-juknisnya harus jelas. Gitu loh. Siapa sih sebenarnya yang bisa mengamankan? Bagaimana proses pengamanan itu bisa terjadi? Kalau seandainya ada peristiwa hukum seperti itu. Bagaimana kalau seandainya melanggar, karena di situ ada pengacaranya tanpa izin kita menganiaya klien orang, gitu. Karena kan tanpa izin kami di depan ini biasa. Kalian Pamdal, jaksa duduk aja di meja. Kalian juga kalau bicara masalah melanggar kode etik, kalian juga jaksa melanggar kode etik. Kami diduluani oleh kalian, ya. Ingat itu Hotman ya. Jangan cari pembelaan. Kau debat aja bersama saya. Tunggu kamu di TV ya. Makasih. Bismillah, dan saya ini seorang pengacara. Seharusnya ada poin. Kami ini juga namanya officium mulia, perbuatan yang mulia. Profesi kami perbuatan yang mulia. Dan dipanggil hakim dengan yang mulia. Jika perbuatan hakim sudah melanggar perasaan orang, sehingga mempermalukan orang di depan umum, apakah pantas dipanggil yang mulia? Semua terjadi peristiwa tanggal 6 itu, pemicunya adalah hakim itu sendiri. Jadi spontanitas. Dan sekali lagi saya menyampaikan, yang disampaikan Hotman Paris tentang moral, siapa yang lebih bermoral? Disampaikan Hotman Paris tentang mesum, Bang Rasman adalah pengacara mesum. Siapa yang selalu buat mesum? Dalam agama kami, dikatakan zina atau mesum tidak harus bersetubuh, mencium yang bukan muslim, peluk-pelukan di kolam renang, itu adalah mesum dan berzina. Saya sudah pernah laporkan ini ke MUI, dan saya sudah pernah laporkan ini kepada pendeta-pendeta. Mereka support saya, tapi saya tidak mau melanjutkan laporan saya dengan FBI tentang perkara pornografi dan pornografi dilakukan oleh Paris. Saya bisa membuka aib dia. Siapa dia sebenarnya?
karena banyak orang yang memberikan dokumen kepada saya. Cuma saya tidak suka ikut campur dengan orang lain. Sekarang semua yang diomongkannya dibalikan kepada klien saya tidak terima. Dia bilang, Pak Oto Hasibuan, saya ini pengurus Peradi. Dia sudah dipecat dari Peradi oleh Pak Oto Hasibuan. Atas apa? Menurut saya dia tidak bermoral dan pantas dia dipecat dari Peradi. Ini pendapat saya, hak saya dong. Nah, dia dipecat. Saya waktu itu menyampaikan kepada Pak Oto, Pak, seperti apa ini? Tenang aja Bu Eli. Saya juga berdiri ribut dengan Pak Oto itu diawalkan karena ketum saya direndahkan, karena Peradi direndahkan. Itu awal saya berseteru dengan Pak Otman Paris. Saya membela Peradi karena saya merasa saya berada dimanapun di sini dengan penegakan hukum adalah karena Peradi. Nah, di sini moral apa yang disampaikan oleh Pak Otman? Dia juga buat statement. Hei Rasman, kau siapa? Memang kau punya backing, kau punya ini. Apa maksudnya? Ada statementnya di media. Dan dia bilang lagi apa? Saya membawa bodyguard 20 orang semua jago tinju. Ada statementnya. Berarti apa? Dia menganggap peradilan itu bukan mulia. Kami hadir di peradilan itu pakai toga, harus dihormati. Hakim pakai toga, jaksa pakai toga, tidak ada yang preman di situ. Nggak perlu dilaporkan kepada polisi karena kami tidak melakukan tawuran, tidak demo di situ, hanya keberatan. Rasman, mendingan jangan preskon, mendingan lu buat di YouTube lu daripada wartawan lu omel-omelin. Ayo kalian fokus, Dinda mata jangan ke kanan ke kiri. Ingat kalian butuh berita, lu yang butuh diberitakan, lu yang pengen banget ya jadi pusat perhatian. Kenapa wartawan lu omel-omelin? Lagian wartawan sih ngapain diam aja digituin? Lempar kek pakai bangku, lempar kek pakai botol aqua, apa kek di situ. Pulang deh wartawan udah. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.